Moga Kula buka Rin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma batu, jamaah Masjid Siroj rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam Ahad, bertepatan dengan tanggal 6 Ramadan 1452 Hijriah, kita bisa melanjutkan lagi kajian kita via Zoom dengan Haji Faisal Muslim, pensiunan UNICEF, dengan tema kajian Hayya 'alal Falah Ramadan ini. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, karena jam sudah menunjukkan ya, pukul 8:15 Ya, dengan kajian dimulai. Maka kajian pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu jamaah kajian yang kami hormati, insya Allah untuk kajian via Zoom ini untuk pekan berikutnya kita akan mulai setiap pada subuh. Adapun nanti waktunya, insya Allah kita akan merapatkan dengan ketakmiran Masjid Siroj, ya, sehingga jam yang akan waktu yang akan kita pakai dan jamnya itu ngepasi waktu-waktu yang nyaman untuk menambahkan ilmu. Adapun untuk malam hari ini, karena kita sudah kadung menyebar undangan untuk jam malam, maka kita selesaikan saja kajian kita. Mudah-mudahan ilmu yang nanti kita dapatkan bisa kita amalkan dengan baik. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, karena waktu sudah larut, marilah kajian kita mulai. Kepada beliau Bapak Kiai Haji Faisal Muslim, kami persilakan. Oke, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Monggo kita sami tahmid kalian tasbih dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi kathah sanget kenikmatan dumateng kita. Kenikmatan ingkang paling penting menika kenikmatan hidayah kita, kesehatan, harta benda, keluarga dan sebagainya. Monggo kita nyuwun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan sholawat kalian salam kita dumateng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun dipun utus supados wonten agami menika supados kita menjadi muslim yang sahih. Nun sewu wonten berangkal dimirangaken mboten, Pak? Nggih. Halo. Mirang mboten Pak Bekal? Mirang nggih, Pak. Nggih, Pak. Oh, mirang ya, alhamdulillah. Nggih. Monggo kita mboten badhe kathah amargi wektalipun sampun ratin dalu. Menika temanipun menika kados hayya 'alal shalah, lajeng wonten hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya nika ayo nek cara Arab hayya. Ayo pada mendapat keuntungan itu di bulan Ramadan ini. Jadi so temanipun monggo sami pikantuk keberuntungan wonten sasi Ramadan. Caranipun kados pundi?
Injih menika kita pirsa piyambak pilih wonten sasi Ramadan menika kita dipun paringi wajib injih menika kewajiban supados siam wonten sasi Ramadan. Menika wonten surat Al-Baqarah ayat 183 menika ingkang asring kita waos menawi wonten sasi Ramadan. Di menika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai wong-wong sing beriman, wis diwajibkan kanggo kamu kabeh menika puasa kaya telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Maksudnya apa? Supaya kowe kabeh menjadi wong sing takwa, muttaqin, la'allakum tattaqun menika. Ados kewajiban menika kita puasa lan tujuan utamanipun puasa ingkang nanti tujuanipun menika supaya kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah sementara itu wonten sasi menika kita kedah melaksanakan tugas kita, kewajiban kita. Menika siam. Itu wajib dumateng kita sedanten. Kadosta sedherekipun umat Muhammad nggih sampun wonten kewajiban puasa niku. Tujuannya menika tujuan akhir menika la'allakum tattaqun. Nah, menika soal takwa menika sampun asring kita bicarakan nggih menika. Takwa menika pertama kali kita sudah Islam, masuk Islam. KTP wis dadi wong Islam wis, jebrol wong Islam. Lajeng imanipun kita laksanakan kanthi sae. Amanu wa amilus sholihat. Lajeng menika kita menuju ke arah takwa. Kados sebulan yang lalu menika kita bicara mengenai takwa menika. Takwa menika menawi kita sampun Islam lan sampun imanipun sae. Mboten namung takwa menika inggih menika melaksanakan akhlakul karimah. Dadi wong takwa ki ora kon salat terus ora, tapi justru menika setelah kita salat biasa sampun ajeng napa kalau kita punya uang banyak atau harta banyak atau sedikit inggih tetap mau berinfak, bersedekah. Tanggal 6 ya sedekah. Tanggal 7 inggih sedekah. Mangsa panen inggih sedekah. Mangsa peceklik inggih tetap sedekah menika. Nah menika pertama wong sing takwa menika lajeng nomor kalihipun wong takwa kuwe wong Islam, wong iman sing iso nahan hawa nafsu, nahan marah. Arep nesu, arep jengkel ditahan. Jane bisa jengkel dan dia berhak jengkel ning ditahan. Niku langkung sae niku. Amargi rekaos nahan marah. Wong meneh wong dadi bos arep ndemei nyeneni wong bawane nggih saged mawon, tapi lebih baik kita tahan. Lajeng napa malih? Nomor saya ini pun tiga ini pun pemaaf. Ana wong duwe kesalahan, kita marah boleh, tapi lebih baik kita maafkan kesalahan itu. Ojo-ojo dek nen salah menika amargi kita memberi perintah mboten leres. Lajeng Allah menika remen sangat menawi kita dados wong sing apik kelakuane, ihsan niku. Lan ihsan menika wonten Nabi dipun ngendikaken wong ihsan kuwi wong sing apik tegese nek bekerja ki seolah kaya-kaya weruh Gusti Allah nang ngarepe. Dadi ora bakal saenak perutnya, ora saenake dhewek mboten saged. Amargi ana Gusti Allah. Tapi siki ana ora weruh. Ning tetep kudu yakin wong liya ora ngerti, nanging Gusti Allah tetep pirsa apa yang kita kerjakan. Menika ihsan jenenge. Ihsan. Cara Arabe anta'mudallah ka'annaka tarahu. Fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Jadi kalau sekarang kamu tidak melihat Allah, kamu harus yakin bahwa Allah tetap melihat apa yang kita kerjakan. Maka
Yang selanjutnya menikah, menawi kita berbuat kesalahan, cepat-cepat minta maaf. Kalau kita punya dosa, cepat-cepat tobat. Tobatan nasuha. Menikah wonten surat Ali Imran 133 sampai 36 menikah. Wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Berbuat jelek atau aniaya terhadap diri sendiri, ingat kepada Allah. Setelah ingat apa? Fastaghfiru li dzunubihim. Nyuwun ngapunten, istighfar menika. Menika alhamdulillah kita samenika wonten sasi siam. Ajeng kita itu diwajibkan puasa. Siam, puasa itu apa? Amat istimewa menika. Amargi apa? Siam, ibadah siam menika satu-satunya ibadah yang langsung diterima Allah. Malah kaya-kaya Gusti Allah ngendika ngibadah kanggo aku. Sakjane jan nggih, Gusti Allah ora perlu ibadah kita. Sing perlu kita ibadah karo Gusti Allah. Gusti Allah kita orang ibadah juga sudah kuasa, sudah azim, sudah kabir. Tapi kita justru ibadah kita perlu kepada Allah. Makanya disebutkannya wonten menika hadis ingkang dipun riwayatkan Abu Hurairah wonten Bukhari Muslim menika qala Hurairah ngendika qala Rasulullah lajeng Rasulullah ngendika sallallahu alaihi wasallam qala Allah. Nah ini mengendikan Gusti Allah menika hadis kursi ya. Mengendikan Gusti Allah qala Allah azza wa jalla kullu amali ibnu Adam lahu. Semua amal anak Adam wong-wong kuwi kanggo dheweke ini. Nune dhewek menika niki, nune dhewek menika. Ngibadah, puasa napa nika? Zakat niku kanggo dhewek. Illa siyam, kebutuhan ibadah puasa. Nah, ngendikan Gusti Allah, fa innahu li, ibadah puasa itu untuk saya gitu. Artinya langsung diterima Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi tidak dimasukkan ke rekening Gusti Allah atas nama kita gitu. Lalu ngendikan Allah, wa ana azibihi, dan sayalah yang memberi pahala. Jadi Allah yang memberi pahala, bukan orang lain. Allah yang memberi pahala. Wasyamu junnatun, dan siam puasa itu sebagai perisai atau benteng terhadap kejelekan-kejelekan. Nah, apa? Puasa itu merupakan perisai atau tameng atau benteng supaya kita tidak berbuat yang aneh-aneh, yang jahat. Jadi puasa itu langsung Allah yang menerima pahala kita. Jadi jangan bain-bain itu, jangan ngapusi puasa. Puasa nang omah. Begitu keluar saka omah, orang nang wong omah mlebu warung. Ya, niku jenenge wong orang genah kuwi. Gusti Allah pirsa menika. Nika lajeng samanipun kan bulan Ramadan. Ramadan niku istimewa sangat niku. Istimewa sangat bulan Ramadan. Amargi ngendikapun Nabi bulan Ramadan menika pintu surga dibuka. Pintu-pintu surga dibuka. Nah, ini masalahnya apa kita bisa masuk surga? Ayo menika pintunya dibuka. Leng apa kita masuk surga? Ya kalau amal kita kurang baik, puasa kita juga masih bolang-belentong, atau orang genah, dia orang bakal masuk surga. Lalu Nabi ngendika malih ditutup pintu neraka. Pintu neraka ditutup, tapi jangan-jangan orang yang sudah harus masuk neraka juga sudah tetap akan masuk gitu. Pintu neraka bulan puasa memang tutup gitu. Tapi jangan sampai orang-orang itu antri masuk pintu neraka setelah siam, setelah Ramadan itu. Mereka banyak dosanya. Naudzubillah min dzalik. Lajeng nomor 3 pun setan-setan itu dibelenggu. Dalam arti kata setan menika tetap badhe ganggu kita amargi sampun dipun paringi izin ke Allah ganggu manusia. Semuanya akan diganggu kecuali wong sing takwa, kecuali wong sing ikhlas ngibadahe.
niku mboten keganggu setan. Ah ning nek ora ikhlas ngibadahe, ngibadahe ora lillahi taala, ini tetap keganggu setan. Malah setan ini mboten setan ning termasuk setan menungso. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yaitu orang-orang yang orang-orang setan yang menggelitik dalam hati manusia atau dalam dada manusia gitu kan, supaya ngocok-ngocoki Allah, naudzubillah. Nah menika hadisipun nggih saking Abu Hurairah menika an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika datang bulan Ramadan dibuka pintu-pintu surga. Tapi kata kalau matur, moga-moga kita bisa masuk. Margi laku kita ingkang sae. Lajeng nomor kali pun, wa ghulqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa suffidat asyayatin, dan dibelenggu setan-setan. Walaupun dibelenggu tidak berarti setan tidak berusaha menggoda kita, tetap berusaha. Sebab itu tugas mereka memang menggoda kita. Dalik niko jados monggo kita saestu satos margi setan walaupun dibelenggu tetap menggoda dengan caranya yang licik. Setan itu piawai, pinter banget niko. Lajeng keistimewaan bulan Ramadan malam niko wonten sasi menika diturunkan kitab suci Al-Qur'an nika. Kitab suci Al-Qur'an wonten Ramadan nika kadosta wonten menika surat Al-Baqarah 185 menika ayatipun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan yang pada bulan itu diturunkan Al-Quran yang menjadi hidayah bagi para manusia dan menjadi penjelasan mengenai petunjuk-petunjuk itu dan pembeda antara yang benar yang batil, yang bagus dan yang jelek. Menika wonten sasi Ramadan. Lah amargi Quran menika diturunaken menipun wonten konsekuensinipun. Menika Quran menika diturunaken wonten Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika 5 ayat pertama kita sampun apal to nggih. Nika wonten Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah atas nama Rabbmu Tuhanmu yang menciptakanmu. Alladzi khalaq min 'alaq, yang telah menjadikan kamu dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah atas nama Tuhanmu yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang telah memberikan pelajaran kamu dengan qalam supaya bisa menulis. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam, memberi pelajaran kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Dan terus menika kita itu disuruh Iqra, membaca, dalam arti kata mempelajari, bukan membaca kitab tok mboten, tapi mempelajari. Oh, kaya ngene mendung, oke mesti rebutan. Oh, kaya ngene srengenge ini panas. Oh, ayo ada jemur nih menika. Untuk dipelajari fenomena alam niku. Orang yang mempelajari Quran tok, tapi fenomena alam niku. Menika. Lajeng amargi Quran diturunkan, maka wonten istilahipun kita mendapatkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar. Lailatul Qadar menika kita ibadah dan pada waktu itu Allah menurunkan malaikat untuk mencatat siapa yang ibadah dengan baik, siapa yang memperoleh Lailatul Qadar menika kados memperoleh pahala selama 1000 bulan. Bukan berarti setelah itu kita leha-leha buatan ibadah malih, tapi tetap menika. Jadi 1000 bulan itu menunjukkan bahwa betapa
pentingnya dan hebatnya Lailatul Qadar yang tidak diketahui kapan datangnya, tapi pada biasanya pada akhir Ramadan. Menika lajeng bulan Ramadan menika kados wonten bulan istimewa. Siapa yang berpuasa pada bulan ini akan diampuni dosa-dosanya. Menika Nabi lewat Abu Hurairah menika ada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah menika. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah ngendika man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Tapi siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena benar-benar iman dan ihtisaban itu hanya mencari ridha Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Terus siam kita menika amargi menapa? Amargi itu iman. Nah, ini perintah Allah. Ajeng amargi kita memohonkan supaya mendapat ridha Allah. Nah, waktu sahabat. Terus tidak supaya dipuji manusia atau mendapat ridha manusia, tidak, tapi ridha Allah SWT. Lajeng napa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Terus menika yang diampuni dosanya yang telah lalu menika puasanya karena iman. Jadi lillahi ta'ala. Ati mboten lillahinya karena mertuane puasa melu puasa mboten. Atau mau calon bojone melu puasa mboten, tapi karena lillahi ta'ala. Lalu puasa demi mendapat ridha Allah, dari ridha Allah semata, bukan karena napa dipuji orang, napa karena bosnya puasa kita ikut, mboten, tapi lan yang penting menika jangan dipamer-pamerkan puasa menika. Puasa jangan dipamer-pamerkan. Itu sebab ria, pamer itu badhe mengurangi pahala kita menika. Ya, ria menika. Nah, bulan istimewa menika nggih. Enggak lajeng Mas nika. Puasa menika begitu besar pahalanya, maka kita harus hati-hati. Jangan sampai kita salah agar puasa kita benar. Puasa itu begitu besar pahalanya. Tapi ingkang napa? Ingkang kita harus buat istilahnya puasa luar dalam. Nah, kata model maafnya, maaf lahir batin, jadi puasanya lahir batin. Kados pun ingkang puasa lahir batin menika Nabi wonten hadis ingkang dipuniwatkan Ibnu Majah nika ngendika laisa siyamu minal akrabi wal basyarabi. Laisa siyamu minal akli wasyarabi. Puasa itu bukan mencegah makan dan minum. Innamas siyam minal lagwi warrafati. Sungguhnya puasa yang benar itu tidak suka ngomong yang enggak ada artinya, ngomong enggak karuan, ngomong kosong dan tidak berguna, warrafati dan berperilaku jelek. Jadi puasa menika mboten namung mencegah mangan karo ngombe, tapi bercegah ngomong sing ala niku nggih. Lajeng napa bertindak sing mboten sae. Mboten namung bertindak tapi ngucap nggih mboten kenging ingkang awon-awon. Fa in sabaka ahad au jahala alaika, kalau ada jika orang mengejekmu atau usil kepadamu atau jahala atau jahil kepadamu, fal taqul inni shaimun. Inni shaimun. Jadi kalau kita sedang puasa lalu diejek orang, dijahili orang, jangan terus lalu marah lalu ngejek mboten, tapi maaf saya sedang puasa. Artinya saya tidak akan meladeni kamu menika. Menika cara wong puasa menika saya sangat wong dialala, wong diece mboten kenging bales malih. Malah ngendikane Nabi harus balas dengan maaf saya sedang puasa. Artinya
saya tidak akan meladeni omonganmu menika. Amargi kita berlaku saya. Terus diejek pun jangan marah gitu. Dan golek tidak boleh berbuat jelek. Ngomong jelek nggak boleh, berbuat jelek apalagi gitu. Sebab kalau begitu kita berbuat jelek, ngomong nggak karuan itu puasanya akan sia-sia. Wonten hadis Nabi yang mengatakan niku, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Banyak orang yang berpuasa tapi yang diperoleh hanya laparnya. Puasa tapi sing oleh mboten pahalanya ning lapar. Lapar itu ngeleh niku kencot ngeleh niku atau jangan sampai niku amargi niku kados wau niku omongane elek apa kelakuane ya ora apik niku nggih jangan sampai. Lajeng wonten malih Nabi memperingatkan kita supaya jangan jadi orang yang jelek. Ada peringatan Nabi melalui hadisnya niku. Banyak orang yang berpuasa perolehan puasanya hanya berupa lapar dan dahaga. Ini kok hadis riwayatipun Tabrani atau sekarang Tabrani itu. Ini kok asli pun rubas yamin hadduhu min syamihi al-ju' wal atos. Itu banyak orang yang berpuasa tapi perolehan puasanya hanya lapar dan dahaga. Ya ming napa menika ngelih kalian ngonggor atau apa dahaga menika. Nah niku amargi apa? Amargi tidak berkelakuan baik menika. Nabi nomor 8 pun ya jangan lupa niatipun, niat puasa yang benar sebelum puasa niat. Nah, niatipun tidak perlu harus nawaitu sama kotin adai farti syahri Ramadan hadis sanati lillahi ta'ala. Menika sanes niat, menika lafal niat menika kata-kata niat yang cara Arab niku. Niatipun menika kita napa menika sahur sampun niat puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita badhe puasa. Saya niat untuk berpuasa besok karena perintah Allah lillahi ta'ala. Itu sudah niat. Tapi kalau diucapkan ya monggo saja kalau bisa. Tapi itu tidak perlu. Lalu ada orang yang mengatakan kalau sahur lupa niat enggak sah puasanya. Ya mboten niku. Begitu kita masuk bulan puasa, kita sudah niat untuk bulan puasa. Ini selama sebulan saya akan puasa. Itu diniatkan. Itu insya Allah sama sah. Sinausa satu malam kita lupa niat malam itu. Tapi kita sudah niat pada awal bulan puasa sudah niat keseluruhan. Nah, itu. Lajeng napa? Puasa menika kados wau dipun ngendikaken Nabi niku jangan hanya mencegah makan, minum dan umpamanya nggak karuan dengan suami istri, niku bukan hanya itu puasa, itu ya puasa. Tapi yang lebih penting itu puasa tingkah laku dari berbuat hal-hal yang jelek, berbuat hal yang kurang baik. Kados yang namanya zina, zina itu berbuat kurang baik dengan perempuan melalui alat kemaluan. Tapi bukan namung alat kemaluan itu yang sangat zina, tapi mata. Nah, lajeng napa menika telinga, lajeng tangan itu bisa zina. Tangan bisa zina, hal-hal yang bukan apa itu miliknya jangan diambil. Mata juga begitu. Mata menika ora kena ndeleng sing ora-ora. Ndeleng sing iya-iya wae nggih, aja sing ora-ora menika. Lajeng ingkang setunggalipun ingkang kadang-kadang kita menika gumun. Nabi kan ngendika sumu tasihu, berpuasalah kamu akan sehat. Nah kadang-kadang kita kok ya bisa berpuasa kan lapar, ya kok masih sehat. Nah, nanti akan ada keterangan selanjutnya. Itu janji dari Allah melalui nabinya, dan kalau Allah sudah menjanjikan mesti la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan
mengingkari janjinya. Innaka la tukhliful mi'ad. Allah sudah berjanji begitu melalui nabinya. Sumu tasihhu. Jadi ternyata berpuasa malah kita bisa sehat. Karena itu nasihat Nabi, maka kita iakan dan kita laksanakan. Nah, kita nanti akan tahu mengapa begitu. Wonten bukti ilmiah berpuasa itu menjadikan sehat. Itu ajane niko kudune dokter sing ngomong, tapi kula maos niko napa dari internet niko wonten niko. Dados wonten napa profesor dokter saking Jepang ahli biologi, dokter naminipun Yoshinori Ohsumi, menika ahli biologi tahun 2016 itu karena dia telah mempelajari yang namanya autofagi, itu mendapat hadiah Nobel, hadiah paling bergengsi dunia menika hadiah bidang kedokteran. Sebab hasil risetnya menika dia tulis dalam satu buku yang judulnya Fasting Activates Autophagy. Berpuasa itu mengaktifkan autophagy. Autophagy menika sistem dalam badan kita yang akhirnya akan makan diri sendiri. Dalam arti kata autophagy menika auto itu sendiri, fagi atau fagin itu makan dari bahasa Latin. Jadi di sini begini, karena kita lapar, maka sel-sel di dalam tubuh kita menurut buku ini itu akan memakan sel-sel yang sudah tidak terpakai gitu. Jadi memakan dirinya sendiri gitu. Jadi sel yang tidak terpakai itu akan dimakan oleh sel yang baik gitu. Nah, jadi kita melaparkan diri, ngelih selama 8 sampai 26 jam itu, maka sel-sel yang mati dimakan oleh sel-sel yang hidup begitu. Sehingga ada sel-sel yang baru gitu, selnya lebih kuat lagi. Termasuk juga yang akan dimakan itu sel-sel untuk penyakit-penyakit yang lain gitu. Moga saja termasuk juga penyakit-penyakit yang akan berbahaya, kanker dan sebagainya itu. Makanya menurut bukunya Profesor Ohsumi menika dianjurkan untuk berpuasa 2 atau 3 kali seminggu menika ini pun. Jadi cocok kalian anjuranipun Nabi supaya kita puasa Senin Kemis malah. Lah kalau mau puasa Daud, ya monggo. Allah akan memberikan kita kekuatan. Puasa Daud itu hari puasa, hari mboten, hari puasa, hari mboten. Nah, menika dados itu menunjukkan bahwa apa yang dikatakan Nabi ini kok laras menika. Dados puasa itu menjadikan kita sehat. Sumu tasihhu. Nah, menawi panjenengan badhe ngersakaken monggo dipun cari wonten internet niku. Itu tapi dicari menika Yoshinori Ohsumi Autophagy. Nah, menika nanti akan keluar niku. Dia itu risetnya bagaimana, lalu dia mendapat apa itu hadiah Nobel tahun 2016 nembe dereng tanggung niku. Hadiah Nobel niku hadiah yang paling bergengsi. Ya, kita tahu nggih Alfred Nobel niku industrialis saking Swedia niku punya kekayaan banyak sekali dan dia menyediakan hadiah kepada orang-orang yang berprestasi dalam bidang-bidang kedokteran, ekonomi, sastra, apalagi dan ekonomi, termasuk yang mendapat, termasuk hadiah untuk perdamaian. Janjane menika Muhammadiyah pernah diusulkan untuk mendapat hadiah untuk perdamaian itu. Wonten profesor saking Amerika yang riset tentang kiprah Muhammadiyah menika. Tapi dereng pikantuk menika. Jadi menika ini sesuai dengan anjuran Nabi menika sumu tasihhu, benar-benar saya sangat. Masya Allah, maha besar dan benar Allah Subhanahu wa taala. Mari kita raih keuntungan dan kemenangan dengan berpuasa yang menyeluruh. Menika puasa
luar dalam, puasa rohani dan jasmani. Monggo kita khulasah, kita ikhtisarkan apa yang telah kita pelajari wonten kata bagaimana memperoleh keuntungan pada bulan Ramadan ini, bagaimana caranya. Atas bau sampun mendengarkan puasa. Jadi kita puasa akan disai. Puasa itu perintah Allah, kita laksanakan. Puasa yang benar-benar baik, ya, yaitu berpuasa dengan benar, yaitu imanan waktu sahaban. Lajeng nomor 3 pun puasanya harus luar dalam. Puasa yang benar itu luar dalam puasanya, atau bukan luar dalam, lahir batin. Fisik lahir pun itu mencegah makan minum, berhubungan dengan yang lain kita enggak boleh. Tapi yang non fisik, jika ngomong sing ala-ala kita kurangi. Pekerjaan yang tidak baik kita hindari dan sebagainya menika. Dan pokoknya selama bulan puasa menika kita menjadi orang baik. Lajeng selama puasa itu latihan kita 1 bulan untuk menjadi orang baik. Insya Allah 11 bulan berikutnya akan menjadi orang yang baik pula. Lajeng nomor sekawan, Ramadan itu merupakan masa latihan untuk kita bersabar karena melaksanakan perintah Allah, sudah lapar, menahan nafsu, ini dan itu dan sebagainya itu. Biasanya makan seenak perutnya, sekarang dicegah makan siang hari. Kenapa-napa? Tapi jangan terus karena dicegah makan siang hari, balas dendam malam harinya. Wah, mangan sepole, betul kenging. Amargi malam harinya kita wonten apa menika qiyamul lail, tarweh dan qiyamul lail, lajeng napa tahajud menika. Dan karena kita walaupun lapar, ini tetap beribadah, begitu. Ada dalam masa yang susah itu. Kados memberikan infak dalam kesusahan dan kebungahan dan kesusahan tetap infak. Lajeng pada bulan Ramadan ini pahalanya akan berlipat ganda. Pahalanya oke banget. Biasanya satu kebaikan 10 pada bulan puasa itu Allah menghendaki yang banyak tuh. Itu Allah itu berkuasa itu. Pada bulan ini bulan suci Al-Qur'an diturunkan. Nah, menika kita memperingati kadang-kadang nuzulul Quran. Ada yang mengatakan memperingati nuzulul Quran itu bid'ah karena tidak ada gitu. Ya tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk supaya kita lebih tahu pedoman hidup kita Al-Quran itu ya baik-baik saja begitu. Ya, jadi jangan disalahkan gitu. Memperingati supaya kita lebih tahu Al-Quran seperti apa. Lajeng supaya kita mendapat kemenangan dan keberuntungan, marilah kita mencari Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir bulan Ramadan. Itu bulan terakhir itu malam-malam 10 terakhir bulan Ramadan. Yang ibadahnya itu seperti ibadah 1000 bulan, 83 tahun. Dan itu kalau kita sudah itu kita laksanakan semua, yang kalau kita lihat menikah, semuanya menikah berpangkal kepada akhlakul karimah. Atau coba berbuat baik, memberikan infak, sedekah, jangan marah, itu menahan marah, pemaaf, menjadi orang baik. Semuanya kan apa menikah manifestasi pelaksanaan akhlakul karimah. Terus kalau asring mengatakan agama kita itu agama yang amat sangat mementingkan akhlakul karimah. Akhlakul karimah dengan yang menyuluh, artinya akhlak dengan Allah, jangan sampai musyrik. Akhlak dengan teman-teman, dengan manusia lainnya, itu harus baik. Gitu. Sampai kepada non-muslim, kepada yang tidak seagama pun, kita harus baik. Siapa tahu dengan kita berbaik pada mereka, mereka tertarik untuk menjadi
mu'allaf. Ya, kita sudah namanya berdakwah, orang berdakwah kuar-kuar, tapi berdakwah bilhal. Dakwah menika wonten dakwah bil lisan, ajeng dakwah bil hal. Dakwah dengan lisan atau dengan omongan, dan dakwah dengan tindakan. Kita memberikan sesuatu, kita menunjukkan bahwa orang Islam itu baik, kelakuan kita baik, itu namanya sudah dakwah bil hal. Apalagi kalau diberi niat. Insya Allah dan cara-cara supaya kita bisa memperoleh keberuntungan dalam Ramadan ini. Jadi hayya 'alal falah fi Ramadan. Jadi itu kan dianjurkan diperintah pada sebelum salat itu diingatkan, hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari kita ambil keberuntungan. Nah, menika bulan Ramadan menika bulan ingkang saya sangat untuk napa menika melaksanakan apa yang diminta oleh hayya 'alal falah. Mari kita raih keuntungan bulan Ramadan. Mugi-mugi ingkang sekedhik menika wonten manfaatipun dumateng Bapak Ibu sekalian lan dhateng kami, lan menawi wonten lepatipun nyuwun ngapunten. Kita kan saling belajar. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi itu kewajiban orang Islam itu saling menyuarakan yang hak dan mengajak untuk berbaik. Mugi-mugi ingkang sekedhik menika wonten manfaatipun lan kados wau penundiakan wonten pengacara, insyaallah mangke badhe kita napa menika ucali wekdal ingkang cocok menapa ba'da subuh. Kapan menika tak subuh kinten jam 5.30 nggih. Sampun selesai utawa 5:15 lah, 5:15 subuh. Saking wonten masjid langsung wonten ugi kemawon wonten setengah jam atau 1 jam lah paling. Atau 45 menit atau jam 6 sampun kondur insyaallah. Menika mugi-mugi ingkang mau menika menawi wonten kelepatipun kula nyuwun ngapunten, kalau ada yang benar itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sudahi kanthi alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kiai Haji Faisal Muslim atas materi kajian yang sudah disampaikan kepada kita. Alhamdulillah di awal-awal bulan Ramadan kita sudah diberi motivasi agar nantinya apa yang kita jalankan di bulan Ramadan ini menjadi bulan tarbiyah. Bulan tarbiyah, bulan yang mengajari kita agar selalu berbuat baik. Yang otomatis ketika sudah terbiasa 1 bulan, mudah-mudahan nanti di 11 bulan berikutnya kita akan tetap menjadi orang yang ihsan. Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, kita masih ada sesi tanya jawab karena masih ada waktu sampai 15 menit ke depan. Monggo mungkin dari Bapak Ibu jamaah kajian yang hadir secara online maupun yang offline di masjid. Monggo. Akan kami persilahkan. Monggo. Oke, sambil menunggu kalau ada yang ditanyakan bisa langsung di-unmute-kan mikrofonnya. Sambil menunggu pertanyaan, ada titipan dari Takmir tentang informasi pembangunan tempat wudhu. Alhamdulillah sudah sampai atap. Lagi mau selesai, akan tetapi untuk pendanaan memang sistemnya kita sama dengan pembangunan pondok, jadi belum selesai pembayaran, yang penting pembangunan itu harus selesai dulu. Karena insya Allah, utang, Bang. Iya, insya Allah nanti Allah pasti akan menyelesaikan lah seperti itu. Nah, kita sudah ada uang masuk 14.600.000, kurang kita masih 154.100.000 rupiah. Mudah-mudahan masih banyak pahalanya, Mbak. Masih banyak pahala, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Insya Allah kita berinfak pahalanya lebih banyak. Berlipat-lipat nih.
Insya Allah untuk pekan berikutnya kita kajian. Tadi saya sudah komunikasi dengan Pak Ratno karena di Masjid Kiai Siroj ada kajian pada subuh. Saya minta 1 hari untuk kajian Zoom. Mudah-mudahan nanti untuk harinya nanti kita rembukan lagi karena tadi lewat telepon kurang nyaman. Kadang-kadang jelas ya. Untuk harinya nanti kita bahas kembali. Dan insya Allah nanti untuk pekan besok jangan malin apa Mbah? Apa sinten nggih? Kami lama nggih. Kita rembukan. Dan nanti untuk kajian akan kita sharekan ulang lewat akun YouTube Miko TV. Miko TV nggih. Ini mungkin itu nggih Mbah untuk kajian kita malam hari ini. Insya Allah sudah bisa dipahami oleh jamaah semuanya. Ya, mudah-mudahan semoga Allah memudahkan untuk mengamalkannya sehingga menjadi jariah bagi pemateri dan panitia. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrul minallah fatul qarib. Kita tutup kajian kita dengan doa penutup majelis. Majelis Mas. Allahumma bihamdika. Atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Enggak sampai sahur. Yuk, sahur.